Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Nah, tapi sebelum itu kita cari dulu beberapa kata kuncinya untuk mempelajari unit kali ini. Ya, ada beberapa kata kuncinya. Plates, volcano, focus, fault, earthquake, landslide, floods, draft, rapid, and change. Nah, ini silahkan dicari dulu, diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah dalam belajar ke depannya. Oke. How can Earth surface change rapidly? Bagaimana permukaan bumi ini dapat berubah dengan cepat? Ada beberapa penyebabnya ya. Permukaan bumi ini dapat berubah dengan cepat. Apa saja itu? Pertama adalah Earth's moving plates. The Earth's crust is a layer that rests above mantle. Kerak bumi adalah lapisan yang berada di atas mantel bumi. The crust and the top of the mantle are divided into very large pieces called plates. Nah, kerak bumi dan bagian atas dari mantel ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ya, menjadi beberapa bagian yang besar yang disebut dengan plates atau lempeng. Nah, the plates move all the time. Lempeng bumi ini bergerak ya, setiap waktu ya. Pergerakannya memang tidak tiba-tiba cepat gitu ya. Tapi ya, bisa kalian lihat dari gambar. Nah, itu perubahannya pergerakannya itu sangat lambat. Nah, this movement, ya, pergerakan ini can cause a rapid change in Earth's surface, dapat menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Berikutnya yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi dengan cepat adalah volcanoes atau gunung berapi. Nah, a volcano is a landform that forms at an opening in Earth crust when magma reaches the surface. When a volcano erupts, the magma that reaches the surface is called lava. Nah, ketika gunung berapi ini erupsi atau meletus, the magma yang mencapai permukaan bumi, ya, magma yang mencapai permukaan bumi ini disebut lava. Jadi dia beda namanya ya. Ketika dia di dalam bumi, di dalam perut bumi itu disebut magma. Ketika dia meletus keluar gitu ya, keluar melalui gunung berapi ini, maka dia disebut dengan lava. Nah, an eruption can also cause floods, landslide, and tsunami. Nah, erupsi gunung ini juga dapat menyebabkan banjir, kemudian longsor, dan juga tsunami. Ya. Kok tsunami mister? Ya bisa saja gitu ya. Jadi tsunami kalau misalkan gunung berapi ini berada di bawah air gitu ya. Atau misalkan di wilayah pantai, ya bisa aja. Dan jelas ketika terjadi gunung meletus, maka dia akan membawa banyak batuan gitu ya, batuan dari dalam bumi, terutama debu ya, debu yang ada di dalamnya, sehingga dia mengubah permukaan bumi itu. Berikutnya adalah earthquake atau gempa bumi. The sudden movement of plates cause earth crust to shake. Pergerakan yang tiba-tiba dari lempeng bumi itu dapat menyebabkan kerak bumi itu bergetar. Nah, this condition is called earthquake. Nah, kondisi seperti ini, bergetarnya kerak bumi itu disebut dengan gempa bumi atau earthquake. The place underground where earthquake begins is the focus. Nah, tempat di mana gempa bumi ini bermula ya, itu disebut dengan fokus. The point on Earth's surface that is directly above the focus is epicenter. Nah, permukaannya ya, sedangkan bagian yang ada di permukaannya yang tepat di atas dari fokus ini disebut sebagai epicenter atau titik getar.
Gitu ya. Berikutnya adalah landslide and flood. Tanah longsor dan banjir. The rapid downhill movement of a large amount of rock and soil is landslide. Pergerakan batuan-batuan dan tanah dengan cepat menuruni bukit, ya, itu disebut dengan longsor. Buildings, kemudian cars, trees, and other objects are sometimes carried along with the sliding soil. Ya, bangunan-bangunan rumah, kemudian pohon dan objek-objek yang lain itu terkadang terbawa juga oleh tanah longsor ini, gitu ya. Kemudian floods also can produce a rapid change. Banjir juga dapat menyebabkan perubahan yang cepat di permukaan. Fast moving water in flash floods can uproot trees. Ya, pergerakan air dari banjir bandang, ya, contohnya banjir bandang itu dapat menumbangkan pohon. Kemudian carry away big rocks, ya, membawa batuan-batuan yang besar. Kemudian change where river flow, dan mengubah arah dari sungai itu karena saking banyaknya air, gitu ya. Saking banyaknya air sampai dia sungainya saja meluap, gitu maksudnya. Kemudian floods cover land with water and also sand and mud. Di banjir ini menutupi dataran kita, tanah, ya, daratan, ya, menutupi daratan ini dengan air dan juga batu dan lumpur, batu, lumpur dan pasir, gitu ya. Yang terakhir adalah drought. Drought ini kita bisa sebut sebagai kekeringan, ya. Period of weather that has low rain or snowfall much drier than usual are called drought. Jadi kekeringan ini adalah keadaan di mana kurangnya hujan, ya, kurangnya curah hujan dan salju mungkin, ya, kalau ada yang musim salju nih. Dan keadaan ini much drier, lebih kering than usual, daripada biasanya. Lebih kering daripada biasanya, bahkan sampai sungai-sungai itu mengering, gitu ya. Airnya tinggal sedikit, gitu. Itu disebut dengan drought. Nah, drought can destroy farmland, kill trees and other plants. Keadaan kekeringan ini dapat menyebabkan kehancuran di persawahan, perkebunan, kemudian membunuh pohon, gitu ya, dan tanaman-tanaman yang lain. Kenapa? Karena mereka butuh air, gitu. Sedangkan keadaan di drought ini kering, gitu. Tidak ada air, bahkan sedikit, ya, bahkan sampai tidak ada. Nah, drought ini increase soil erosion. Kekeringan ini dapat meningkatkan erosi tanah because of wind that blows away and carries dust to another place. Dikarenakan oleh angin yang membawa abu-abu, debu, tanah dan batuan kecil, gitu ya, maksudnya di sini, ke tempat yang lain, sehingga di tempat tersebut terkena erosi, gitu. Diulang lagi, ya. Tadi Earth surface can change rapidly because of volcanoes, drought, floods, landslide, earthquake, and plates movement. Ya, ini adalah penyebab-penyebab berubahnya permukaan bumi dengan cepat. Mungkin untuk sekarang itu aja dulu tugasnya, halaman 40 dan 41. Silakan dikerjakan di buku tulis. Dikerjakan di buku paketnya. Terima kasih. Assalamualaikum.